tentang kesebangunan dalam geometri bidang datar. Apa itu kesebangunan? Jadi gue mau berbicara tentang kesebangunan dalam geometri bidang datar. Apa itu kesebangunan? Jadi definisi dari kesebangunan itu adalah sebagai berikut. Dua buah bidang datar dikatakan sebangun apabila 1. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. 2. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian juga sama besar. Maksudnya tuh kayak gimana? Maksudnya tuh gini, coba kita kasih contoh aja. Misalkan kita punya dua buah segitiga sebagai berikut. Di sini kita punya dua buah segitiga siku-siku, yaitu segitiga ACB dan segitiga A aksen, C aksen, B aksen. Nah, dari dua buah gambar ini, kita bisa bilang bahwa dua buah segitiga ini sebangun. Kenapa? Karena kedua kondisi ini terpenuhi. Oke, coba kita cek masing-masing kondisi. Kondisi pertama kan bilang sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Coba kita cek sudut A. Sudut A itu besarnya berapa? 53 derajat. Sedangkan sudut A aksen itu juga 53 derajat. Berarti kita bisa bilang bahwa sudut A sama dengan sudut A aksen gitu ya. Sekarang coba kita cek sudut B. Sudut B itu adalah 37 derajat. Sudut B aksen juga 37 derajat. Berarti sudut B itu sama dengan sudut B aksen, yaitu 37 derajat. Sudut C sama sudut C aksen juga sama ya. Sudut C sama dengan sudut C aksen. Nah, dari sini terlihat bahwa masing-masing sudut yang bersesuaian itu besarnya sama gitu kan. Oke, kondisi pertama udah kita cek. Sekarang kondisi keduanya apa? Kondisi keduanya adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Contohnya gimana? Contohnya tuh gini. Misalkan kita mau bandingkan sisi AC dengan A aksen C aksen. Apa yang kita dapat? AC banding A aksen C aksen itu sama dengan apa? 3 banding 6 gitu kan. 3 banding 6. Atau kalau disederhanakan dia menjadi setengah. Coba kita bandingkan lagi sisi-sisi yang lain. Contohnya apa? CB banding C aksen B aksen itu sama dengan apa? 4/8. Atau kalau disederhanakan jadinya setengah juga. Sekarang coba kita bandingkan sisi yang tersisa, yaitu AB dan A aksen B aksen. Dapatnya apa? 5 banding 10. 5 banding 10 ini kalau disederhanakan dapatnya setengah juga. Nah, dari sini kita bisa bilang bahwa AC per A aksen C aksen itu sama dengan CB per C aksen B aksen. Itu juga sama dengan AB per A aksen B aksen. Di mana ini semua nilainya adalah setengah. Nah, karena perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar dan sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar, maka kita bisa bilang bahwa segitiga ACB dan segitiga A aksen C aksen B aksen adalah sebangun. Notasinya tuh kayak gini. Segitiga dari ACB itu sebangun. Sebangun tuh notasinya kayak gini. Sebangun dengan ini, segitiga A aksen, C aksen, B aksen. Ini adalah notasi untuk kesebangunan. Jadi segitiga ACB sebangun dengan segitiga A aksen, C aksen, B aksen. Nah, sekarang coba kita kasih contoh yang lain sebagai kayak tadi. Nah, misalkan kita punya dua buah segitiga sebagai berikut. Di sini kita punya segitiga ABC dan A aksen, B aksen, C aksen. Nah, dari dua buah gambar ini, kita bisa bilang bahwa dua buah segitiga ini sebangun. Dan kata lain, segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kenapa? Ya, kita cek aja dua buah kondisi di sini kan. Kondisi di sini sama kondisi di sini. Oke. Kondisi yang pertama kan bilang sudut-sudut yang bersesuaian itu harus sama besar, ya kan? Jadi kalau dilihat di gambar, kita bisa bilang bahwa sudut A sama dengan sudut A aksen, yaitu alfa. Sudut B sama dengan sudut B aksen, yaitu beta. Sudut C sama dengan sudut C aksen, yaitu gamma. Oke, kondisi pertama udah terpenuhi. Sekarang coba kita cari tahu perbandingan sisi-sisinya tuh sama besar nggak? Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tuh sama besar nggak? Contohnya, AB banding A aksen, B aksen, yaitu apa? 12/6. 2 gitu ya. BC banding B aksen, C aksen, itu adalah 24/12, yaitu 2 gitu kan. Sedangkan AC banding A aksen C aksen itu sama dengan 16/8, yaitu 2. Oh, dari sini kita bisa lihat bahwa AB per A aksen B aksen sama dengan BC per B aksen C aksen sama dengan AC per aksen C aksen, di mana perbandingan dari ini semua adalah 2 gitu ya. Oke, karena perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar dan
sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar, maka kita bisa bilang bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, di video selanjutnya, mari kita terapkan prinsip atau definisi dari kesebangunan ini untuk memecahkan suatu persoalan yang berkaitan dengan kesebangunan segitiga. Oke, kita terapkan pengertian kesebangunan tersebut ke suatu persoalan. Soalnya tuh kayak gini. Diberikan gambar sebagai berikut. Gambar ini maksudnya, jika diketahui segitiga FCK sebangun dengan segitiga FGH, nilai X adalah... Oke, di soal kan dibilang segitiga FCK sebangun dengan segitiga FGH. Ya udah, kita terapkan prinsip kesebangunan. Oh ya, ini tanda panah ini maksudnya adalah segmen garis CK itu sejajar dengan segmen garis GH. Nulisnya tuh kayak gini. Segmen garis CK itu sejajar dengan segmen garis GH. Nah, sekarang coba kita terapkan prinsip kesebangunan. Supaya kita bisa menerapkan prinsip kesebangunan dengan mudah, coba kita gambar ulang segitiga FCK sama segitiga FGH. Coba kita gambar ulang. Sekarang coba kita terapkan prinsip kesebangunan yang pertama, yaitu apa? Sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Kalau kita perhatikan baik-baik di gambar ini, sudut J itu besarnya akan sama dengan sudut G. Kenapa dia sama? Karena kedua sudut ini sehadap gitu ya. Coba kita gambar. Kalau misalkan sudut J itu adalah alfa, berarti sudut G itu adalah alfa. Ingat, dua buah sudut ini besarnya sama karena sehadap gitu ya. Sudut K sama sudut H itu juga besarnya sama karena dia sehadap juga. Oke, misalkan di sini beta, berarti di sini beta. Nah, sudut F di sini besarnya akan sama dengan sudut F yang di sini sama sudut F yang di sini. Kenapa? Karena kedua sudut ini adalah berhimpit gitu kan. Kalau misalkan di sini gamma, berarti di sini juga gamma. Oke, kondisi pertama udah kita terapkan. Sekarang kita terapkan kondisi kedua, yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Di sini sisi FJ-nya sudah tahu, yaitu 6, sisi JK-nya 4, sisi GH-nya 7. Sisi FG-nya berapa? Ada yang tahu? 6 tambah X gitu ya. Coba kita tulis 6 tambah X. Nah, sekarang karena sisi ini sama ini udah diketahui, kita bisa terapkan nih perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu apa? FJ banding FG itu sama dengan JK banding GH gitu kan? JK banding GH. Nah, ya udah kita tinggal substitusikan aja nih. FJ-nya kan 6 per FG-nya adalah 6 plus X gitu kan? Yang ini sama dengan JK. JK-nya adalah 4 per GH. GH-nya itu adalah 7. Nah, sampai di sini coba dipahami dulu. Kalau udah, mari kita hapus ini sama tulis ulang ini deh. Nah, supaya enak, coba kita kalikan kedua ruas dengan 6 plus X dan 7. Kenapa? Supaya tidak ada pecahnya. Oh ya, ketika kita mengalihkan kedua ruas dengan 6 plus X dan 7, kita harus asumsikan bahwa 6 plus X-nya itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Supaya nanti kedua ruasnya nggak langsung jadi 0 gitu kan. Oke, coba kita tulis. Kalikan kedua ruas, titik ini maksudnya kalikan, dengan 6 plus X sama 7. Jadi, ini maksudnya adalah kalikan kedua ruas dengan ini dan ini. Apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah gini. Ini kalau dikalikan dengan ini, berarti 6 plus X-nya habis gitu kan? Berarti yang tersisa adalah 6 kali 7. Oh ya, ini dengan catatan 6 plus X atau X plus 6-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Sama dengan ini semua kali ini. Apa yang kita dapat? 7-nya habis kan? Berarti yang tersisa adalah 4 kali 6 plus X. Nah, supaya angkanya nggak terlalu besar, coba kita bagi kedua ruas dengan 2. Apa yang kita dapat? Ini semua bagi 2 adalah 3 kali 7 gitu kan? 6 bagi 2 kan 3 gitu ya. Sama dengan ini semua bagi 2. 4 bagi 2 adalah 2 kali 6 plus X. Aljabarkan, 3 kali 7 adalah 21. Ini semua kalau dijabarkan dapatnya apa? 2 kali 6, 12. Tambah 2 kali X yaitu 2X gitu ya. Ini supaya enak kita bisa tulisnya tuh kayak gini. 12 tambah 2X sama dengan 21. Coba kita kurangkan kedua ruas dengan 12. Apa yang kita dapat? Ini semua kalau dikurangi 12, 12-nya habis gitu kan? Berarti 2X sama dengan 21 kurang 12 yaitu 9. Supaya dapat X-nya kita bagi kedua ruas dengan 2. Apa yang kita dapat? X sama dengan 9 per 2 gitu ya. Udah dapat X-nya. Berarti jika diketahui segitiga FCK sebangun dengan segitiga FGH, nilai X adalah 9 per 2. Yaudah, itu aja.